Allahu Akbar, Ada dua nikmat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nikmat tersebut membuat manusia tertipu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali tausiah singkat kita pada subuh hari ini dengan terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan izin untuk bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini, di mana ada sebahagian saudara-saudara kita yang tadi malam juga sehat walafiat bersama kita, tetapi paginya sudah tidak bertemu lagi dengan kita karena dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, pada tempatnya lah puji dan syukur itu selalu kita kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai rahmat, nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Salawat beriring salam juga kita kirimkan ke haribaan makhluk yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan tuntunan beliaulah kita bisa mengenal Islam, dengan tuntunan beliaulah dapat membawa kita dari alam yang kegelapan ke alam ilmu pengetahuan, ke alam yang penuh dengan kebudayaan dan peradaban. Kiranya dengan peradaban yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membawa kebahagiaan kita mulai di dunia sampai ke akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis beliau yang sangat singkat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nikmat tersebut membuat manusia tertipu, yaitu nikmat as-sihhatu wal farah, itu nikmat sehat dan kesempatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang dalam keadaan sehat,
Kita sekarang dalam keadaan punya waktu yang luang. Kita sekarang punya waktu yang sangat lapang. Makna punya waktu yang sangat lapang bukan saja kita tidak dalam keadaan sibuk. Terkadang kita membatasi makna lapang, kita tidak sibuk. Tetapi makna lapang justru yang lebih luas adalah makna kita masih dihidupkan di dunia ini. Kita belum dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya termasuk bahagian dari waktu yang lapang. Oleh karena itu para jemaah sekalian, waktu yang lapang ini hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang lapang tersebut, kemudian juga waktu yang tidak sibuk, yang sering dimaknakan waktu lapang, juga kadang-kadang membuat kita lupa. Kita lupa sedang kita berada di dunia. Kita lupa pada saat kita sedang hidup lapang, tidak sibuk. Sehingga karena lupa itulah yang kadang-kadang membuat kita binasa, tidak bisa mengantarkan kita kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, selain hadis yang tadi juga, beliau tidak luput berbicara tentang kesehatan, sehat dan lapang, ataupun sehat dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga membuat sebahagian orang tidak ingat. Kapan ingat? Ketika sakit, ketika anggota-anggota badan kita tidak sanggup lagi bergerak, baru teringat, andai kata saya sehat, saya akan melaksanakan solat secara berjamaah. Andai kata saya sehat, saya akan melaksanakan ibadah haji. Andai kata saya sehat, saya akan membantu orang-orang yang lemah, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Kenapa kita menyebutkan andai kata? Ini menandakan bahwa kita selama ini tidak sadar bahwa begitu lama, begitu panjang diberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Begitu lama kita diberikan kesehatan oleh Allah, tapi hanya sebentar dicoba dengan keadaan sakit, baru kita teringat akan nikmat yang begitu banyak yang kita abaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan suasana PON, barangkali sangat tepat untuk kita bahas sedikit tentang kesehatan dan olahraga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya beliau peduli terhadap amal ibadah semata-mata, tetapi juga beliau peduli tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara supaya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat walafiat itu adalah merupakan modal utama untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, baginda bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minil dha'if. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik
dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, namun pada dua-duanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jas. Oleh karena itu kata baginda Rasulullah, berlomba-lombalah kamu ala ma yanfa'uka, terhadap untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Wasta'in billah, hendaklah kamu mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, janganlah kamu merasa pesimis, jangan kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, apabila musibah menimpa kamu, janganlah kamu katakan lau anni fa'altu kadza wa kadza, andai kata aku melakukan ini dan ini. Walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu amal syaitan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lebih tegas mengatakan bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang dhaif. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama terutama menerjemahkan mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi persoalannya adalah bagaimana seseorang bisa kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dirinya tidak sehat. Bagaimana kita bisa tetap hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan salat secara berjamaah? Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa? Bagaimana kita melaksanakan ibadah qiyamul lail? Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah haji? Jauh ke sana kalau semua itu tidak diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu para jemaah sekalian, hadis ini walaupun oleh kebanyakan ulama dimaknakan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, tetapi tidak pula atau otomatis bermakna bahwa kekuatan taat itu tidak akan muncul tanpa kekuatan jasmani dan rohani kita. Oleh karena itu hadis ini merupakan dasar atau sekurang-kurangnya salah satu di antara dasar di mana baginda Rasulullah ingin mengajak kita supaya kita tetap senantiasa menjaga kesehatan. Salah satu cara menjaga kesehatan sebagaimana dipraktekkan dan diteorikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjaga agar badan kita tetap sehat walafiat, agar tetap badan kita mampu melaksanakan ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Inilah perhatian Islam terhadap sehat dan olahraga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah, lebih baik dan dicintai Allah dibanding dengan orang yang lemah, tidak kuat untuk beribadah, tidak kuat untuk bersosialisasi dengan sesama manusia. Itu orang yang tidak dicintai Allah. Sebaliknya yang dicintai Allah adalah yang senantiasa diberikan kekuatan. Kekuatan itu tidak akan muncul tanpa penjagaan dari kita. Penjagaan salah satunya adalah
dengan senantiasa kita menjaga olahraga. Dengan berolahraga, insya Allah paling kurang olahraga ringan. Apa contoh paling kurang olahraga ringan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Beliau berjalan kaki, beliau berlomba jalan kaki, sehingga dalam salah satu hadis yang diceritakan oleh istri beliau, Ummahatul Mukminin Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, saya berlomba dengan Rasulullah. Pada saat saya berlomba dengan beliau, saya termasuk orang yang bisa memenangkan perlombaan tersebut. Kemudian pada saat badan saya dalam kondisi sudah berat dan sudah gemuk, lalu Rasulullah juga masih mau berlomba dengan saya. Pada saat itu beliau mengalahkan saya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini diceritakan atau dikomentari oleh para ulama bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dengan kesehatan. Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dengan istri beliau. Beliau mengajak istri beliau untuk sama-sama berolahraga, untuk sama-sama menjaga kesehatan. Pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan perlombaan dengan Aisyah, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, kemarin saya kalah pada saat berjalan berlari-lari dengan kamu, tetapi kali ini saya menang. Ini kemenangan saya bisa menebus kesalahan saya kemarin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita tetap rukun dan damai dengan istri kita. Di saat pagi hari, jangan cuma kita melihat pasangan-pasangan yang hanya baru melaksanakan pernikahan, itu saja yang sering kita melihat lalu lalang di jalan. Tetapi orang-orang yang sudah lama menikah, apalagi yang sudah lanjut usia, tidak mau lagi berpasang-pasangan dengan suami istri, berjalan-jalan pagi ataupun berjalan-jalan sore untuk menjaga kesehatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam beberapa hadis yang lain beliau memesankan kepada kita, yaitu hadis yang berasal dari Abu Juhaifah. Beliau mengatakan, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Juhaifah bahwa baginda Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Suatu ketika pada saat beliau sudah dipersaudarakan, diperkenalkan oleh baginda Rasulullah, lalu Salman mengunjungi Abu Darda. Fara'a Ummad Darda mutabazzilah. Lalu Salman melihat istri dari Abu Darda dalam keadaan lusuh, dalam keadaan berpakaian tidak sehat. Faqala laha. Lalu Salman bertanya kepada istri Abu Darda, ma sya'nuki, kenapa kondisimu begini wahai Ummu Darda? Maksudnya istri dari Abu Darda. Karena pada saat Salman mengunjungi ataupun datang ke rumah Abu Darda, pada saat itu suami dari pada saat itu Abu Darda tidak ada di rumah, istrinya yang cuma ada di rumah. Qalat, pada saat ditanyakan, kenapa kondisi kamu kelihatan seperti orang yang lemah, orang yang sakit?
orang yang tidak bersemangat, berpakaian lusuh dan sebagainya. Apa jawaban dari istri Abu Darda? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu itu Abu Darda, atau suami saya Abu Darda itu tidak ada yang dibutuhkan dari dunia ini. Kepedulian dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak dipedulikan. Siang malam yang beliau ingat hanya salat, 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 berzikir, berpuasa dan lain sebagainya. Tidak peduli dengan pasangannya, dengan saya. Maka kondisi saya, beginilah keadaan saya. Saya dalam keadaan tidak bersemangat, pakaian saya lusuh. Ini salah satunya adalah karena tidak dipedulikan oleh Abu Darda. Faja'a Abu Darda, lalu pulanglah Abu Darda, atau muncullah Abu Darda. Fasana'a lahu ta'aman. Pada saat itu disediakanlah sajian makanan. Faqala, ketika makanan sudah disajikan kepada Salman, lalu Abu Darda mengatakan, "Qul fa inni shaim." Wahai Abu Darda, makanlah. Silakan makan wahai Abu Darda. Seperti kita mempersilakan kepada tamu kita. Sementara saya sekarang sedang berpuasa. Faqala, apa kata Abu Darda tamunya pada waktu itu? Ma ana biakil hatta ta'kula. Wahai Salman, maaf wahai Abu Darda, kata Salman, saya tidak akan mau makan. Ma ana biakil hatta ta'kul, sehingga kamu juga ikut makan bersamaku. Saya tidak akan mau makan, saya tidak akan mau minum kalau kamu tidak makan dan tidak minum bersama dengan saya. Fa'akala, maka pada saat itulah Abu Darda makan. Falamma kana al-lail zahaba Abu Darda yaqum. Manakala tiba waktu malam, maka Abu Darda pun bangun untuk beribadah. Qala, lalu Salman mengatakan, "Nam, wahai Abu Darda, kenapa kamu bangun begitu lama untuk beribadah? Tidurlah kamu. Tidur kamu, jangan semata-mata hidup ini beribadah kepada Allah tanpa menjaga kesehatan. Apalagi dengan begitu beribadah malam sampai membuat waktu subuh kesiangan. Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan kita keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pada saat baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya berta'abbud kepada Allah, bukan berarti kita melupakan diri kita terhadap kesehatan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat hal ini qala nam fanama thumma dhahaba yaqum. Ternyata pada saat itu ketika Salman meminta Abu Darda tidur, dia tidur. Thumma dhahaba yaqum, kemudian bangun lagi. Ini boleh jadi tengah malam jam 12 sudah bangun, kemudian tidur atau bangun beribadah, tidur, kemudian jam 2 bangun lagi. Faqala, lalu Salman mengatakan lagi kepada Abu Darda, "Nam, wahai Abu Darda, kenapa sebentar-sebentar bangun, tidur lagi, jaga kesehatanmu." Falamma kana min akhiril lail, tetapi manakala
tiba ataupun masuknya akhir malam. Oleh para ulama menterjemahkan di waktu-waktu sahur. Qala Salman, maka Salman pada waktu itu baru memberikan toleransi kepada saudaranya ini. Qum al-an, maka bangunlah sekarang. Jangan jam 1 bangun, tidur sebentar, jam 2 bangun lagi, tidur sebentar, jam 3 bangun lagi, tidur sebentar. Tidak benar cara seperti itu, kata Salman kepada Abu Darda. Tapi begitu tiba waktu sahur, lalu beliau mengatakan, qum, bangun. Kalau mau beribadah kepada Allah, bangunlah sekarang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasallaya, maka mereka pun melaksanakan salat tahajud berdua dengan Salman Al-Farisi. Faqala lahu Salman, ketika itu Salman mengatakan kepada Abu Darda yang cukup terkenal para jamaah sekalian dan menjadi pedoman bagi kita. Apa dikatakan oleh Salman sambil mengajarkan saudaranya ini Abu Darda tentang ibadah dan menjaga kesehatan? Inna li rabbika 'alaika haqqan, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu ada hak bagimu. Allah punya hak untuk ditunaikan. Maknanya kita ada waktu-waktu tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali nafsika 'alaika haqqan, tapi juga kamu harus ingat bahwa kamu juga punya hak untuk menjaga kesehatan kamu, agar kesehatan kamu itu menjadi modal untuk menunaikan hak Allah. Di sini para jamaah sekalian, diajarkan oleh baginda Rasulullah melalui tutur kata Salman Al-Farisi yang kemudian diiyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, hidup ini adalah hidup yang sangat tawasud, hidup yang sangat moderat. Moderat bermakna kita hidup beribadah kepada Allah, juga kita hidup untuk kehidupan dunia, menjaga kesehatan kita bersama. Pada saat itu Salman mengatakan, setelah mengatakan Allah punya hak yang harus kita penuhi, yaitu beribadah, lalu juga ia mengatakan bahwa diri kita sendiri juga punya hak yang harus kita penuhi, menjaga kesehatan. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Karena itu kata Salman kepada Abu Darda, berikanlah kepada setiap yang punya hak akan haknya masing-masing. Jangan kamu sedang dibutuhkan oleh jasad kamu untuk tidur beristirahat, lalu kamu rampas hak tidur untuk beribadah. Itu tidak benar. Tetapi Allah punya hak yang patut dipenuhi oleh kita, dan jasad kita juga punya hak yang harus kita penuhi. Makanya dikatakan di sini, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang punya hak akan haknya masing-masing. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, rupanya paginya para jamaah sekalian, dia datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok aneh sekali nasihat Salman kepada Abu Darda. Kenapa saya dilarang bangun malam untuk beribadah kepada Allah? Padahal kita hidup ini kan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Apa salahnya saya beribadah kepada Allah di malam hari? Saya perbanyak ibadah kepada Allah di malam hari. Tapi kok aneh, saudara saya ini Salman menasihati jangan bangun malam. Tapi
tidurlah katanya. Pada saat hal ini diceritakan oleh baginda Rasulullah di pagi hari, Abu Darda melapor kepada baginda Rasulullah tentang kejadian yang dialami dengan Salman ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Wahai Abu Darda, benar nasihat saudaramu Salman itu benar. Memang itulah Islam. Islam bukan hanya menuntut kita beribadah melulu kepada Allah. Islam bukan hanya agama yang mempedulikan akhirat, tetapi tanpa mempedulikan dunia, akhirat tidak bisa kita penuhi. Oleh karena itu Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah Islam mengajarkan kita kepada ketaatan, dan Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dan dipandang hadis ini adalah hadis yang sahih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ataupun hadis ini mengajarkan kita dengan sangat serius para jemaah sekalian. Ada orang yang kadang-kadang memang tak peduli lagi dengan kondisi badannya. Suatu ketika baginda Rasulullah pulang ke rumah Aisyah, lalu melihat seutas tali bergelantungan dari rumah beliau. Rasulullah bertanya pada waktu itu, "Wahai Aisyah, ada apa dengan tali ini?" Lalu Aisyah mengatakan, "Begini ya Rasulullah, tadi malam saya ditemani oleh seorang nenek yang sangat taat beribadah. Jadi karena dia taat, sering sekali bangun malam untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat. Lalu kadang-kadang dia tidak kuat untuk berdiri di malam hari. Makanya dia pasang tali ini untuk pada saat beliau salat bisa berpegangan agar kuat melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa sikap Rasulullah pada waktu itu? Rasulullah pada waktu itu mengatakan kepada Aisyah, "Aisyah, tolong lepaskan tali ini, tolong potong tali ini." Rasulullah kaget ketika itu. Padahal tujuan dipasang tali ini untuk kuat beribadah kepada Allah, bisa bangun di malam hari, bisa berpegangan jangan sampai jatuh untuk beribadah, untuk salat. Tapi kok tiba-tiba Rasulullah memintakan agar tali itu dipotong, agar tali itu dipindahkan saja. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah, kalau beribadah, beribadahlah sekuatnya. Jangan beribadah memaksa diri. Enggak mesti ikat tali, bergelantungan, berpegangan untuk beribadah memaksakan diri. Jadi seolah-olah Allah mengajak kita hidup ini hanya untuk beribadah. Tidak seperti itu kata baginda Rasulullah. Tapi hidup ini beribadahlah secukupnya. Ketika kamu kuat, beribadahlah secukupnya. Tetapi ketika kamu tidak sehat, enggak usah memaksa diri untuk beribadah, berjaga di malam hari, sehingga menyebabkan kita menjadi sakit. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan hanya untuk beribadah, tetapi hidup ini juga untuk menjaga kesehatan. Hidup ini kita punya hak Allah yang harus kita penuhi, dan jangan lupa kita juga punya hak diri pribadi kita yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, penuhilah, marilah kita penuhi, kita berikan hak itu yang sama, hak itu yang bisa menyebabkan kita dengan kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali beberapa pesan tausiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita memperhatikan tentang kesehatan dan olahraga
demi menjaga kesehatan kita bersama. Bukanlah ini persoalan duniawi yang tanpa dipedulikan oleh baginda Rasulullah. Ada sementara saudara-saudara kita para jamaah sekalian, ketika kita berbicara olahraga, yang ada di pikirannya itu urusan duniawi, tidak perlu kita peduli. Tetapi pada saat kita berbicara ibadah, inilah yang persoalan kita. Ini pandangan seperti ini yang ingin dihilangkan dalam kehidupan Rasulullah. Tidak seperti itu. Tetapi kehidupan ini adalah kehidupan hak Allah dan kehidupan hak manusia yang kita harus menjaga bersama-sama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترى